Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Bu Herena yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Albert Geraldi dengan NIM 22017 92215 dari kelas LB41. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal-soal ujian akhir semester yang telah diberikan, dimulai dari yang nomor 1. Soal nomor 1 diketahui bahwa seorang supir taksi cukup monoton pada saat bekerja dan selalu berpindah kondisi dari menunggu penumpang. Diketahui bahwa dalam sehari-hari rata-rata waktu menunggu penumpang adalah 1 jam, mencari penumpang 1,5 jam, dan mengantar penumpang selama 30 menit atau bisa dibilang 0,5 jam. Dengan asumsi taksi berada di setiap kondisi tersebut untuk waktu yang eksponensial. Dan yang ditanya adalah buatlah diagram kehidupan supir taksi dengan CTMC dan tentukan peluang stasionernya. Nah, pertama kita tulis dulu yang diketahui: menunggu penumpang 1 jam, mencari penumpang 1,5 jam, dan mengantar penumpang 0,5 jam. Dan menunggu penumpang menjadi state 0, mencari penumpang sebagai state 1, dan mengantar penumpang sebagai state 2. Lalu kita mencari rate-nya. Rate dari yang 0 adalah dengan rumus 1 per time. Berarti yang 0 1 per 1 jadinya 1 jam. Yang state 1 1 per 1,5 yaitu 2 per 3 jam. Dan yang state 2 1 per 0,5 berarti 2 jam. Dan kita buat diagram Markov chain-nya. Dari 0 ke 1 dan ke 2. Nah di sini 0-nya berarti mengarah ke 1 dan kedua sebesar 1 jam, yang satu mengarahkan 0 dan kedua sebesar 2 per 3, dan state 2-nya mengarah ke 0 dan state 1 sebesar 2 jam. Dan dari situ kita buat matriks transisinya dan juga persamaan limit probability-nya sebagai berikut. Persamaannya kita dapatkan yang pertama 2P0 sama dengan 2 per 3 P1 tambah 2 P2. Persamaan kedua didapatkan 4 per 3 P1 sama dengan P0 ditambah 2 P2. Yang persamaan ketiga 4 P2 sama dengan P0 ditambah 2 per 3 P1. Dan persamaan keempat ketika semuanya dijumlah sama dengan 1. Berarti P0 tambah P1 tambah P2 sama dengan 1. Nah dari persamaan-persamaan ini kita bisa mencari angka dari P0, P1, dan P2 dengan menggunakan eliminasi. Saya menggunakan persamaan pertama dan persamaan ketiga untuk dieliminasi. Berarti 2P0 sama dengan 2 per 3 P1 ditambah 2 P2 dikurangkan dengan 4 P2 sama dengan P0 ditambah 2 per 3 P1. Dan didapatkan nanti hasilnya P0 sama dengan 2 P2. Nah dari P0 sama dengan 2P2 ini kita lakukan substitusi ke persamaan pertama. Kita masukkan, kita ubah P0-nya jadi 2P2, dan setelah perhitungan didapatkan P1-nya sebesar 3P2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai P1 dan juga P0. Nah, kita masukkan ke persamaan keempat, yaitu P0 tambah P1 tambah P2. Di sini saya mengubah P0 dan P1 menjadi P2, sehingga semuanya menjadi P2. Dan dia dapatkan nilai P2-nya sebesar 1 per 6. Nah dari sini 1 per 6 ini kita masukkan ke persamaan-persamaan sebelumnya. Berarti P0 sama dengan 2P2. P2-nya kita ubah dengan 1 per 6, dapatkan P0-nya 1 per 3. Dan untuk P1 sama dengan 3P2, berarti P1-nya sebesar 1 per 2. Nah, jadi untuk peluang stasionernya, peluang supir menunggu penumpang atau state 0 didapatkan 1 per 3. Peluang supir mencari penumpang atau state 1 sebesar 1 per 2. Dan peluang supir mengantar penumpang atau state 2 sebesar 1 per 6. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Soal dari nomor 2 adalah lifetime dari sebuah laptop mengikuti sebaran uniform 2,5 tahun. Dan Bobby akan membeli laptop baru jika laptop yang lama rusak atau telah terpakai selama 5 tahun. Misalkan harga beli komputer baru adalah 8 juta, harga jual laptop lama yang rusak adalah 500 ribu, dan harga jual laptop yang sudah mencapai 5 tahun adalah 200 ribu. Yang ditanya adalah rata-rata biaya jangka panjang dari penggunaan laptop tersebut. Nah, berarti dari sini kita bisa tulis yang diketahui lifetime-nya itu 2,5 tahun, berarti 2 sampai 5 tahun. Berarti kita bisa mencari rata-rata umur laptopnya dengan menggunakan rumus mu sama dengan A plus B per 2. Berarti kita masukkan 2 ditambah 5 per 2. Berarti rata-rata umur laptop 3,5 tahun. Nah, selanjutnya kita bisa mencari net cost-nya. Di sini berarti ada dua kemungkinan yang dapat terjadi antara
laptopnya itu rusak atau laptopnya itu sudah tua lebih dari 5 tahun. Maka kita buat dua kemungkinan. Berarti yang pertama harga laptop baru dikurang harga jual laptop yang rusak. Dan kedua, harga laptop baru dikurang harga jual laptop jika sudah mencapai umur 5 tahun. Berarti yang pertama 8 juta dikurang 500.000 dan yang kedua yaitu 8 juta dikurang 200.000. Berarti didapatkan 7.500.000 dan 7.800.000. Di sini peluang kemungkinan terjadinya umur laptop lebih dari 5 tahun dan peluang rusaknya sama-sama 0,5. Berarti kita bisa mencari expected value-nya. Nah, berarti E sama dengan 7,5 juta dikali 1 dikurang peluang umurnya lebih dari 5 tahun. Ditambah 7,8 juta dikali peluang umurnya umurnya mencapai 5 tahun. Berarti di sini 7,5 juta dikali 1 dikurang 0,5 berarti 0,5 ditambah 7,8 juta dikali 0,5. Berarti didapatkan hasil 7,650.000. Lalu kita mencari average long run cost-nya nih, rata-rata biaya jangka panjangnya dengan menggunakan limit T mendekati 2 dengan rumus expected value per mu. Expected value-nya kita udah dapat tadi 7,650.000 dibagi rata-rata umur laptopnya yang di awal 3,5 tahun. Jadi didapatkan hasil average long run cost-nya sebesar 2.186.000. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Untuk soal nomor 3, diketahui bahwa sebuah toko online mempunyai 20 saluran telepon untuk menerima pesanan produk yang dijualnya. Panggilan datang mengikuti proses Poisson dengan kecepatan 10 panggilan per menit. Dan rata-rata waktu melayaninya itu distribusi eksponensial dengan durasi 2 menit. Panggilan akan diblokir jika semua saluran sibuk pada saat panggilan dilakukan. Berarti akan diblokir jika semua panggilan udah penuh nih 20-20-nya. Nah, yang ditanya adalah berapa peluang panggilan yang datang akan diblokir. Dan yang kedua, jika manajemen ingin menyediakan kapasitas yang cukup untuk menangani 90% penelpon, apakah perusahaan butuh menambah saluran teleponnya lagi? Nah, ya berarti yang dari kita ketahui itu dia punya 20 saluran telepon, lalu dia mempunyai lambdanya 10 telepon per menit dan juga mu-nya itu 2 menit. Atau rate-nya itu berarti 0,5. Nah, kita bisa masukin ke rumus peluangnya dengan rumus seperti berikut. Nah, berarti kita ubah lambdanya menjadi 10, mu-nya menjadi 0,5 atau 1/2. Terus n-nya kita masukkan 20. Nah, kita masukkan semuanya seperti ini, melalui perhitungan didapatkan angka sebagai berikut. Dengan hasil 0,158892. Nah, berarti ini adalah presentase telepon itu akan diblokir. Berarti presentasenya kita kali 100. Presentase panggilan yang datang akan terblokir berarti 0,158892 dikali 100. Berarti 15,8892%. Nah, berarti untuk pertanyaan pertama, peluang panggilan yang datang akan diblokir sebesar 15,8892%. Untuk pertanyaan kedua, jika manajemen ingin menyediakan kapasitas untuk menangani 90% penelpon. 90% penelpon berarti presentasi terblokir berarti kurang atau sama dengan 10%. Berarti sebelumnya dengan 20 saluran telepon kita mendapatkan diblokirnya itu 15%-an. Berarti kita harus menambahnya agar dia dapat kurang dari 10%. Nah, tapi berapa yang harus kita tambahkan? Nah, di sini saya mencoba satu-satu dari menambah menjadi 21, menjadi 22 dan menjadi 23. Dari yang pertama menjadi 21. Berarti n-nya kita ubah jadi 21. Nah, dan melalui perhitungan didapatkan bahwa presentasenya masih di atas 10%, yaitu 13,14%. Berarti belum bisa. Lalu saya mencoba menjadi 22 saluran telepon dan didapatkan hasil 10,673%. Nah, ini hampir. Berarti yang selanjutnya saluran menjadi 23 buah. Nah, di saluran menjadi 23 didapatkan hasil terblokirnya 8,493%. Nah, berarti untuk menangani 90% penelpon dibutuhkan 23 saluran telepon. Oleh karena itu, perusahaan perlu menambah 3 saluran teleponnya lagi agar 90% penelpon dapat ditangani. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan menjadi ke nomor 4.
Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui bahwa ada suatu sistem yang terdiri dari 17 komponen yang disusun seperti pada gambar di bawah ini. Dan diketahui bahwa sebaran waktu gagalnya atau failure time dari setiap komponen sebagai berikut. Komponen pertama punyai sebaran eksponensial dengan mean time failure 200 jam. Komponen 2, 3, 4, dan 5 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 125 jam. Komponen 6 mempunyai sebaran gamma dengan alpha 3 dan beta 5. Terus komponen 7 dan 8 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure sebesar 100 jam. Selanjutnya komponen 9, 10, 11, dan 12 mempunyai sebaran Weibull dengan A sebesar 3 dan lambda sebesar 0,25. Komponen 13 mempunyai sebaran gamma dengan alpha 2 dan beta 10. Komponen 14, 15, 16 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 50 jam. Dan yang terakhir komponen 17 mempunyai sebaran Weibull dengan A sama dengan 3 dan alpha sama dengan 0,1. Nah, yang ditanya adalah berapa peluang sistem masih berfungsi setelah 250 jam. Pertama kita tulis yang diketahui. Saya mengkelompokkannya yang pertama mean time to failure, yaitu ada komponen 1 dengan waktu 200 jam, komponen 2, 3, 4, dan 5 sebesar 125 jam, komponen 7,8 sebesar 100 jam, dan komponen 14, 15, 16 sebesar 50 jam. Yang kedua yang diketahui adalah menggunakan sebaran gamma, yaitu komponen 6 dengan alfa sebesar 3 dan beta sebesar 5, dan komponen 13 dengan alfa sebesar 2 dan beta sebesar 10. Dan yang ketiga adalah sebaran Weibull, yaitu adalah komponen 9, 10, 11, 12 dengan A sebesar 3 dan lambda sebesar 0,25, dan komponen 17 A-nya sebesar 3 dan lambda sebesar 0,1. Yang ditanya adalah peluang sistem masih berfungsi setelah 250 jam, berarti T-nya 250. Kita mencari R dari setiap komponen. Pertama kita mulai dari komponen pertama. Karena kita mengetahui mean time to failure-nya, maka kita bisa mencari lambdanya dengan menggunakan rumus 1 per time. Berarti karena mean time to failure-nya 200, berarti 1 per 200. Lalu kita bisa mencari R-nya dengan rumus E pangkat min lambda kali T. Berarti E pangkat min 1 per 200 kali 250. Didapatkan R1 sebesar 0,2865. Untuk komponen 2, 3, 4, 5 kita tahu bahwa waktunya itu 125 jam. Berarti lambdanya 1 per 125. Berarti kita dapat mencari R2, 3, 4, 5 sama dengan E pangkat min 1 per 125 kali 250. Didapatkan 0,1353. Selanjutnya untuk komponen 78 lambdanya 1 per 100. Berarti R 7,8-nya itu E pangkat min 1 per 100 dikali 250. Berarti R 7,8-nya 0,082. Untuk komponen 14, 15, 16 lambdanya 1 per 50. Berarti R 14, 15, 16-nya E pangkat min 1 per 50 kali 250. Berarti R 14, 15, 16-nya 0,0067. Selanjutnya yang menggunakan sebaran gamma, yaitu komponen 6 dan komponen 13 dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini alfa min 1, berarti alfanya untuk komponen 6 itu kan 3, berarti 3 kurang 1 jadinya 2. Lalu 1 per beta, betanya itu diketahui 5, berarti 1 per 5 dikali T-nya. T-nya itu tadi waktunya itu minta 250 jam, berarti 250 per I faktorial, dipangkatkan I lagi. Lalu E-nya itu pangkat T per beta, T-nya pangkat min T per beta, minnya itu min 250 per 5. Nah, setelah perhitungan didapatkan R6-nya itu sebesar 1,3038. Sama seperti komponen 6, komponen 13 menggunakan cara yang sama, namun diubah dari alfanya menjadi 2, berarti 2 kurang 1 jadinya 1. Dan betanya diubah menjadi 10, berarti 1 per 10 dikali 250 per I faktorial pangkat I dikali E pangkat min 250 per 10. Didapatkan R13-nya 3,6108. Lalu selanjutnya untuk sebaran Weibull, yaitu komponen 9, 10, 11, 12 dan komponen 17. Untuk komponen 9, 10, 11, 12 rumusnya menggunakan E pangkat min lambda kali T pangkat alfa.
Di sini berarti didapatkan E pangkat min 0,25 dikali 250 pangkat 3, yaitu didapatkan hasilnya 0. R17 menggunakan rumus yang sama, E pangkat min 0,1 dikali 250 pangkat 3, didapatkan hasilnya juga 0. Nah, ini gambaran dari komponen-komponen yang ada. Dari komponen ini kita dapat menggunakan dua rumus, yaitu pertama seri, yaitu Rx dikali Ry, dan juga paralel, satu dikurang R pangkat N. Nah, ini kita tergantung ada berapa komponen yang ingin kita paralelkan. Nah, berarti kita dapat melihat dari rangkaian ini, kita menyusun dulu dari paralel R2, 3, 4, dan 5. Di sini berarti 1 kurang R2 dikali 1 kurang R3 dikali 1 kurang R4 kali R5. Kenapa R4 kali R5? Karena R5 itu seri. Jadi kita seriin dulu baru kita paralelin dengan 2 dan 3. Nah, didapatkan hasil 1 dikurang 0,734. Berarti R2345 ini jadi 0,265. Nah, karena ribet namanya, kita ubah saja namanya jadi RA ya. Lalu R7,8. Di sini juga dia paralel, berarti 1 kurang R7 dikali 1 kurang R8, didapatkan hasil 1 dikurang 0,842, didapatkan 0,157, kita sebut sebagai RB. Selanjutnya R9, 10, 11, dan 12. Di sini 10 dan 11-nya seri, jadi kita kalikan R10 dan R11-nya, lalu kita paralelkan semuanya. Jadi 1 dikurang R9 dikali 1 kurang R10 kali R11 dikali 1 kurang R12. Nah, di sini didapatkan hasil 0. Di sini kita sebut sebagai RC. Lalu R14, 15, dan 16. Karena semuanya di sini paralel, kita langsung saja 1 dikurang R14 dikali 1 kurang R15 dan 1 kurang R16, didapatkan hasil 1 kurang 0,98, dan didapat R-nya itu 0,02, kita sebut sebagai RD. Nah, karena yang paralel semuanya sudah kita hitung, maka kita ubah rangkaiannya menjadi lebih sederhana sebagai berikut. Nah, dari sini ternyata masih ada yang bisa kita paralelkan, yaitu BC dan juga 13D. Nah, di sini kita seriin dulu yang B dengan C, berarti dapatkan hasil 0, kita sebut sebagai RE. Nah, lalu yang 13 dan D juga kita seriin, kita jadiin nama RF, dapatkan hasil 0,072216. Nah, sudah kita dapatkan, kita paralelkan RE dengan RF. Berarti 1 kurang RE dikali 1 kurang RF. Didapatkan hasil 1 kurang 0,927784. Berarti didapatkan hasil R-nya 0,0722. Kita namakan RG. Nah, di sini rangkaiannya sebagai berikut. Ada rangkaian seri semua, 1 A, 6, G, dan 17. Nah, di sini kita langsung hitung saja. R1 dikali RA dikali R6 dikali RG dikali R17. Ternyata R17-nya itu 0. Berarti hasil akhirnya 0. Peluang sistem bekerja setelah 250 jam adalah 0.